kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat ini meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari 7 kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Salah satu misi yang menjadi prioritas kami, khususnya di 2017 ini adalah optimalisasi penerimaan, khususnya dari bidang cukai. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan kita untuk menjaga supaya peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya minuman beralkohol ini, upaya-upaya optimalisasi, upaya-upaya penanganannya maksimal di lapangan. Kita akan melaksanakan operasi gabungan antara Kanwil Jawa Barat dan teman-teman dari pelayanan Bandung untuk menindaklanjuti adanya informasi mengenai dugaan kegiatan pabrik ilegal MMA di daerah. Pada hari ini kami tim P2 Kanwil Jawa Barat bersama-sama dengan tim P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bandung melakukan penindakan terhadap pabrik minuman mengandung etil alkohol ilegal, khususnya di daerah Bandung Selatan. Berdoa selesai. Sebelum jalan, kita tos dulu. Jabar, KAI! Kita mau ke lokasi rumah yang kita jadikan target. Teman-teman kebetulan sudah menyebar juga, sudah lama kita pantau rumah ini. Kalau rencananya malam ini, kalau memang ada aktivitas dan memungkinkan untuk dilakukan penindakan, kita penindakan. Memang kita jadi atensi ini karena rumah tinggal. Rumah tinggal memang kita nggak bisa langsung masuk. Makanya kita harus ngambil trigger minimal dari mobil. Kalau memang ada mobil keluar dari rumah itu, kami memperoleh informasi mengenai adanya kegiatan produksi ilegal di sebuah rumah tinggal di daerah Kecamatan Rancasari, Bandung. Musang 2 monitor. Musang 2, masuk. Kondisi terkini bagaimana? Di lokasi terlihat satu mobil berdompet. Silver diam atau bergerak? Sekarang sedang bergerak, cuma ditenggarai membawa mobil kosong dan Di kopi dipantau terus. Di lokasi rumah itu ada pergerakan mobil Silver. Tadi sudah detailing sama teman-teman. Diduga kuat muatannya itu hanya botol kosong. Jadi sementara kita hold dulu, kita tunggu nanti kalau memang ada yang kita duga bermuatan MMA. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian kami melakukan surveillance ke rumah tersebut. Musang 2 monitor. Musang 2, masuk. Kami sudah di sekitar lokasi. Lokasi persisnya target sebelah mana? Di sebelah utara sekitar 200 meter ada galon air isi ulang. Di seberangnya persis lokasi Theo. Pagar hitam, rumah warna agak krem. Bang, ini bang, tempatnya bang, yang pagarnya garis-garis ini. Oh ini? Iya. Gelap bang. Oke, gelap ya? Iya. Dikasih aktivitas bang. Musang 2 monitor. Musang 2, masuk. Kondisi rumah gelap, lampu mati. Dari kebiasaan sama informasi yang dikumpulkan, didapat kalau posisi lampu mati kemungkinan ada aktivitas bongkar muat gitu ganti. Kemungkinan ada aktivitas bongkar muat. Iya, di kopi ganti. Oke, tim jangan lengah ya, pantau terus. Kalau ada aktivitas, kita intercept. Di kopi. Tidak berapa lama kami mendapatkan informasi dari tim surveillance bahwa mobil box tersebut memasuki rumah yang sedang kami amati. Musang 2 monitor. Siap. Itu kami lihat ada mobil berhenti di depan rumah target itu. 2 hari kemarin mobil ini juga ke rumah Theo. 2 hari kemarin aktivitasnya apa ya? Seringnya bongkar. Ini ada mobil parkir di depan rumah, jenisnya box. Kalau menurut informasi dari teman-teman yang memantau selama ini, diduga kuat ini bongkar muat minuman ini.
Bang, mobilnya jalan bang. Oh iya jalan tuh. Oh iya itu mobil. Oke, seluruh tim standby teli. Nah, pada saat mobil keluar dari rumah, kemudian kami mengikuti mobil tersebut. Ini kalau dari pergerakannya pasti bermuatan kan. Ketemu polisi tidur barusan. Nah, gitu. Goyangannya beda kan. Dan ternyata mobil tersebut melakukan pembongkaran muatan di salah satu pasar di Kota Bandung. Mengingat potensi resistensi yang besar saat itu, diputuskan untuk tidak melakukan kegiatan penindakan di pasar tersebut. Tim kemudian menunggu mobil box tersebut meninggalkan pasar. Positif bang, botolan positif banget botolan. Aku lagi ngerekam sih. Lagi ngerekam sekarang. Oke. Siap. Jantung. Pada saat mobil box meninggalkan pasar, kemudian diperintahkanlah kepada tim lapangan untuk segera melakukan operasi penindakan. Tolong dimatikan mesinnya kan Bapak keluar. Keluar dulu pak. Bapak dari mana sih Pak? Pasar. Dari pasar. Apa ini pasar pak? Ini pasar deh Pak. Bapak dari masjid yang mana? Dari Bea Cukai Pak. Sambil Ada suratnya nggak Pak? surat tugas. Ini pak. Ini surat Izin, ini surat tugas kita. tugas kami. Mungkin bisa dibaca. Ini baca Pak. Ini lah. Sini bisa dibalik sendiri sini soal kewenangan kita. Ini kewenangan kita untuk menghentikan serangan pangkop Bapak. Ini nama saya di sini. Ini nama teman saya. Ini saya namanya pak. Sini. Ya Bapak bisa lihat Pak ya. Lihat ya. Kita resmi di sini Pak ya. Ini dari mana tadi? Bapak dari mana Pak? Di pasar Pak dari ini. Hah? Bapak bisa nganter barang. Terus ngantar barang. Barang apa? Barangnya apa Pak? Ya, cuman gitu aja Pak. Biasa di pasar di mana? Gitu aja apa? Oh ya Pak. Isi nama apa Bapak? Ya, cuman karton sama botol-botol aja, botol kosong. Botol Pak. Botol apa Pak? Saus, kecap. Ya begitu. Hah? Kecap. Ya. Kalau kosong kok berat banget kayaknya ya. Sembako ya sembako. Bukan. Botol kosong Ya, Pak. sembako. Barang ini Pak. Coba Pak saya lihat Pak. Buka dulu, Boleh nggak? Boleh nggak dibuka Pak? Lihat Pak. Boleh ya? Ya. Sudah buka dulu deh. Boleh Pak. Buka dulu. Bentar. Kita coba melihat Udah barangnya. buka dulu pak. Ini kewenangan barangnya. kita kok pak untuk memeriksa sarana pengangkut kayak gini. Udah buka aja dulu. Mau kemana lagi Pak? Nah, itu botol apa Pak? Katanya sembako, katanya botol kosong. Kan dosisnya. Coba turun dulu satu. Kita pengen lihat dulu. Biar pasti pak ya. Kalau cerita udah nggak ada ini. Biar pasti. Simpan dulu nih. Bawa dulu. Buka terakhir Pak. Kita udah buka Pak. Ini apa Pak? Kosong Pak, ini nggak apa-apa. Ya, buka dulu Pak. Berarti itu juga. Kalau berapa Pak bawa tadi kan? Ketika dibuka, ternyata benar. Isi mobil tersebut adalah puluhan karton yang berisi MMA tanpa dilekati pita cukai. Di rumah. Rumah mana? Gimana? Ayo ngomong dong. Udah ngomong aja udah. Saya nggak tahu Pak, benar saya nggak tahu. Ya, terus kamu tadi ngambilnya dari mana? Kalau kamu nggak tahu, masa tiba-tiba ada di dalam Saya mobil? cuma disuruh Pak. Ya masa tiba-tiba ada di mobil, kamu ngambilnya dari Nanti mana? kita lihat. Ini di pasar ini dibongkar. Kita udah lihat. Ya. Jadi bapak nggak usah Bapak ngelak nggak usah lagi. bohong deh ya. Ini tadi pas bapak muat di rumah,
ada tim kami yang memantau. Terus pas pembongkaran di pasar pun ada tim kita yang memantau. Nah sekarang Bapak nggak usah bohong ke kami deh. Ini Bapak sekarang rumah kooperatifnya, Bapak tunjukkan deh rumahnya di mana. Ya itu aja deh. Kami menanya apakah di rumah masih disimpan minuman ilegal. Sopir menyatakan tidak, kami tidak percaya begitu saja. Kami pun menuju rumah untuk memastikan apakah masih ada barang yang masih disimpan di rumah tersebut. Tugas. Iko, sini. Video, Pak. Tidak berapa lama, anggota kami di lapangan menemukan ruangan yang penuh dengan alat-alat produksi, kemudian bahan baku atau bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi minuman ilegal tersebut. Gula putih, campurannya, perbandingannya? Enggak, itu aja gula putih 4 kilo ini. 2 kilo. 2 kilo. Jahe 1 kilo udah. Jahe 1 kilo. Ya, itu buat awal. Baru dimasak. Masak. Di sini. Pakai panci ini, panci. Sampai jadi karamel. Karamel 500. Enggak. Ini jadi karamel pakai itu, Hasilnya apa nanti? Setelah dimakan hasilnya apa? Ini mandi kan mana? Air. Air juga. Air. Itu bukan karamel, Pak. Karamel nanti ya dicampur jadi hitam gitu mas karamel. Oke, kalau karamel bahan bakunya apa? Nggak tahu. Langsung. Ini langsung dari Sudah tempat. itu? Iya. Oke, berarti air gula jadi karamel. Ya, setelah kami melihat pelaku mempraktekkan cara memproduksi minuman etil alkohol tersebut, kami yakin bahwa proses pembuatan minuman etil alkohol ini tidak memenuhi standar kesehatan sehingga dapat dikhawatirkan mengakibatkan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang memakainya. Akhirnya kami mengamankan dan membawa semua barang bukti baik berupa alat produksi, bahan baku beserta pelaku ke kantor wilayah untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Dari hasil penangkapan ini, kami berhasil mengamankan kurang lebih 21.000 botol minuman beralkohol ilegal. Ini dari hasil penelitian, kegiatan produksi ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sehingga kalau kami kalkulasi, nilai kerugian negara karena kegiatan produksi minuman beralkohol ilegal ini selama 1 tahun sudah mencapai kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Kami, jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat beserta dukungan dari instansi-instansi pemerintah yang lain akan melakukan tindakan yang tegas untuk menjamin bahwa produk-produk minuman beralkohol ilegal ini tidak lagi diproduksi, tidak lagi dipasarkan, dan tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan hanya karena soal ini merongrong atau mengakibatkan penerimaan cukai terganggu, tetapi juga kami harus menjamin bahwa pada masyarakat ini hanya boleh membeli atau mengkonsumsi produk-produk yang legal.